Ya pemirsa, kita mulai hot news dengan informasi terpopuler dari dalam negeri. Kita lihat untuk yang pertama ada aturan baru beli Pertalite. Ya pemirsa, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral membeberkan perubahan kategori kendaraan yang bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi seperti solar dan juga Pertalite. Hal itu akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden Perpre nomor 191 tahun 2014. Aturan tersebut perihal penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Dalam aturan yang berlaku saat ini, masyarakat luas dan siapapun masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite RON 90 yang seharusnya didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa dalam revisi aturan tersebut nantinya akan diatur perihal kategori kendaraan sesuai dengan kelasnya yang bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi termasuk Pertalite dan juga solar subsidi. Arifin mengatakan revisi Perpres tersebut ditargetkan harus bisa selesai dan mulai diimplementasikan pada tahun ini. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah dipilihkan, yaitu media asing sorot Anies ada apa? Ya pemirsa, media asing kembali menyoroti pemilihan presiden Indonesia dan kali ini bukan sosok Capres Prabowo Subianto yang dibahas, melainkan Anies Baswedan yang menjadi pusat pemberitaan. Dalam artikel berjudul Indonesia's Anies Plans to Contest Election Result in Top Court, Reuters menuliskan rencana Anies mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pemilu. Dijelaskan bahwa langkah ini diambil ketika partai-partai pendukung Anies dan Ganjar Pranowo bersiap melakukan penyelidikan parlemen terhadap perilaku pemerintah menjelang hari pemungutan suara terkait dugaan pelanggaran pemilu. Hal sama juga dimuat media Jepang Nikkei Asia. Nikkei mengutip pernyataan Anies tentang pemilu yang bebas dan adil bahwa negara mengambil posisi netral terhadap kontestan manapun dan juga menyelenggarakan pemilu secara netral, namun hal itu tidak ada. Ya, dari informasi seputar politik kita ke informasi populer di sektor teknologi. Ada sah TikTok wajib lepas dari Cina. Badan Legislatif Amerika Serikat menyepakati undang-undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok dan hal ini membuat TikTok diblokir di Amerika Serikat jika masih berada di bawah kepemilikan perusahaan Cina. Reuters melaporkan bahwa isi undang-undang yang disahkan oleh House of Representatives Kongres Amerika Serikat mengharuskan ByteDance, perusahaan Cina pemilik TikTok, melepas saham mereka di TikTok dengan tenggat 6 bulan ke depan. Undang-undang tersebut disahkan berkat dukungan kedua partai terbesar di Amerika Serikat yaitu Demokrat dan Republik. Namun regulasi tersebut berpotensi menemui hambatan di Senat Amerika Serikat. Menurut Reuters, sebagian anggota Senat Amerika Serikat memilih pendekatan berbeda mengenai ancaman TikTok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Nasib TikTok sedang menjadi sorotan di Washington DC. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa kantor mereka dibombardir panggilan telepon dari pengguna TikTok usia remaja yang menentang regulasi tersebut. Volume keluhan mengenai TikTok bahkan melampaui panggilan telepon yang meminta gencatan senjata di Gaza. Informasi terpopuler selanjutnya datang dari Rusia. Ada kabar mengenai pesawat terbakar, 15 orang tewas. Sebuah pesawat angkut militer Rusia dilaporkan mengalami kecelakaan di wilayah dekat ibu kota Moskow. Insiden ini mengakibatkan sedikitnya 15 orang tewas. Di tengah perang Rusia-Ukraina, pesawat bertipe Ilyushin Il-76 ini terbakar Selasa waktu setempat. Kantor berita Rusia menyebutkan sedikitnya 8 awak dan 7 penumpang yang berada di dalam pesawat naas tersebut meninggal dunia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat itu jatuh tidak lama setelah lepas landas. Dikatakan salah satu mesinnya terbakar, sebuah video yang beredar luas pun berhasil menangkap momen-momen terakhir pesawat itu. Ditujukan di Pulau Kelen, asap hitam membumbung dari lokasi kecelakaan sesaat setelah pesawat jatuh ke permukaan tanah. Moskow menuduh Ukraina menembak pesawat itu dengan menambahkan bahwa para tahanan sebenarnya sedang diangkut ke wilayah Belgorod untuk ditukar. Informasi ini pun juga disuarakan dua anggota parlemen senior Rusia yang menyebut pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal yang diluncurkan oleh pasukan Ukraina.